Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pembelajaran pekan ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang polinomial atau suku banyak. Kita lanjut ke bagian F, yaitu faktorisasi polinomial. 1. Bentuk umum fungsi polinomial. Fx sama dengan an kali x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 tambah an kurang 2 x pangkat n kurang 2 tambah dan seterusnya sampai tambah a2 x pangkat 2 tambah a1 x pangkat 1 tambah a0 x pangkat 0, atau hanya ditulis a0 saja. An tidak sama dengan 0. Inilah bentuk umum fungsi polinomial. Kemudian yang kedua, menentukan faktorisasi polinomial. Ada beberapa langkah. Yang pertama, kita cari kemungkinan banyaknya akar rasional dari fungsi polinomial yang diberikan, yaitu P per Q. P adalah faktor-faktor dari konstanta A0, ya, ini A0. Kemudian Q adalah faktor-faktor dari koefisien suku utama, ini an x pangkat n. Jadi Q adalah koefisiennya, yaitu an. Contoh, tentukan faktorisasi polinomial berikut. Yang pertama, A, fx sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 4x tambah 4. Yang B, fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 11x pangkat 3 tambah 16x pangkat 2 kurang x kurang 6. Jawab, A, fx sama dengan x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 4x tambah 4. Langkah pertama, karena polinomial berderajat 3, perhatikan, pangkat tertinggi pada fungsi polinomial contoh A adalah 3, berarti berderajat 3. Maka paling banyak ada 3 akar rasional, paling banyak ya. Jadi bisa saja akarnya 2 kalau ada 2 akar yang kembar, atau ada akar yang irasional ya. Jadi untuk polinomial yang berderajat 3, maka paling banyak ada 3 akar rasional. Kemudian langkah kedua, menguji kemungkinan akar-akar rasional. P sama dengan 4. Perhatikan, P adalah konstanta, ya. Faktor-faktor dari 4 adalah positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 4. Kemudian Q sama dengan 1. Q adalah koefisien dari suku utama, x pangkat 3, koefisiennya 1. Faktor-faktor dari 1 adalah positif, negatif, 1. Faktor-faktor dari P per Q, ya, kita bagikan 1 dibagi 1, ya, atau negatif 1 dibagi negatif 1, atau positif 1 dibagi negatif 1, maka kemungkinannya adalah positif, negatif 1, positif, negatif 2, positif, negatif 4. Nah, kita coba cari dengan menggunakan metode sintetik. Koefisien dari x pangkat 3 adalah 1, koefisien dari x pangkat 2 adalah negatif 1, koefisien dari x pangkat 1 adalah negatif 4, konstanta atau koefisien dari x pangkat 0 adalah 4. Kemudian kita coba dengan positif 1, ya, berarti x kurang 1, faktornya adalah x kurang 1, berarti x-nya sama dengan 1. Kita lakukan pengerjaannya. 1 turunkan, lalu 1 dikali 1, 1, negatif 1 tambah 1, 0, 0 dikali 1, 0, negatif 4 tambah 0, kemudian negatif 4 kali 1, negatif 4, 4 tambah negatif 4 sama dengan 0. Ya. Nah, jika sisanya di sini atau angka terakhir di metode di skema ini adalah 0, berarti x kurang 1 merupakan faktor dari suku banyak tersebut. Lihat.
Sisa pembagian sama dengan 0. Berarti X sama dengan 1 adalah salah satu akar rasional dari fx. Itu juga berarti X kurang 1 adalah salah satu faktor dari fx. Maka dapat kita tuliskan fx sama dengan X kurang 1 kali Hx sama dengan X kurang 1 kali X kuadrat kurang 4. X kurang 1 adalah faktor, Hx adalah hasil bagi, ya. Hasil baginya di sini kita lihat dari skema adalah kalau X pangkat 3 dibagi, kalau polinomial berderajat 3 dibagi dengan pembagi yang berderajat 1, maka hasilnya adalah berderajat 2. Dan di sini koefisiennya 1, berarti X pangkat 2. Kemudian koefisien X pangkat 1 ini 0, berarti X pangkat 2 kurang 4. Ya. X pangkat 2 kurang 4. Nah, kita lanjutkan. Langkah ketiga, memfaktorkan hasil bagi yang diperoleh pada langkah 2, yaitu tadi X kuadrat kurang 4. Nah, di sini ada bantuan, ya, Jutten-Kalping. Nah, kalau kita lihat tadi X kuadrat kurang 4, maka A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 4. Nah, Jutten-Kalping ini adalah jumlah tengah hasil kali pinggir. Jumlah tengah di sini adalah 0, ya. Itu jumlah tengah. Kemudian hasil kali pinggirnya adalah 1 dengan min 4. 1 kali min 4 yaitu min 4. Maka kita akan mencari dua bilangan yang jumlahnya 0, kemudian yang hasil kalinya negatif 4. 1 kali negatif 4 itu negatif 4. Nah, kalau kita cari dua bilangan yang hasil kalinya negatif 4, yang jumlahnya adalah 0, maka adalah dua bilangan yang berlawanan, yaitu negatif 2 dan 2. Ya, jadi jumlahnya 0. Maka kita akan peroleh nanti faktornya. X kuadrat kurang 4 sama dengan X tambah 2 kali X kurang 2. Inilah faktor dari X kuadrat kurang 4. Ya, jadi dengan bantuan Jutten-Kalping. Kemudian langkah 4, menuliskan faktorisasi polinomial fx sebagai fx sama dengan tadi sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 sama dengan, ya, ini X jika dan hanya jika X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 sama dengan X kurang 1 kali X kuadrat kurang 4. Kita uraikan satu-satu biar kelihatan. Sama dengan X kurang 1, X kuadrat kurang 4, faktornya adalah X tambah 2 kali X kurang 2. Jadi, fx sama dengan X pangkat 3 kurang X pangkat 2 kurang 4X tambah 4 sama dengan, inilah faktornya, atau kita susun seperti ini. Ya. X tambah 2 kali X kurang 1 kali X kurang 2. Jadi di sini dari jawaban A diperoleh 3 akar-akar rasional. Ada 3 faktornya di sini. Ya, berarti X-nya negatif 2, 1, 2. Inilah jawaban untuk contoh yang A. Kemudian yang B, fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 11x pangkat 3 tambah 16x pangkat 2 kurang x kurang 6. Langkah pertama, karena polinomial berderajat 4, perhatikan pangkat tertingginya 4 ya, berarti berderajat 4. Maka paling banyak ada 4 akar rasional. Kemudian langkah kedua, menguji kemungkinan akar-akar rasional. P sama dengan, lihat konstantanya negatif 6. Faktor-faktor dari negatif 6 adalah positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, positif negatif 6. Jadi faktor-faktornya ini adalah bilangan yang habis membagi negatif 6. Jadi bilangan yang habis membagi 6 dikatakan faktor-faktor dari 6. Bilangan yang habis membagi negatif 6 berarti adalah faktor-faktor dari negatif 6. Kemudian Q, lihat koefisien dari suku utama 2. Faktor-faktor dari 2 adalah positif negatif 1 dan positif negatif 2. Kemudian kita akan mencari faktor-faktor dari P per Q, yaitu yang mungkin ya,
positif negatif 1, positif negatif 2, positif negatif 3, positif negatif 6. 4 di awal ini kita bisa lihat dari pembagian P per Q. Langsung ya, semuanya dibagi dengan 1. Kemudian kalau dibagi dengan 2, misalnya 1 dibagi dengan 2, maka hasilnya 1 per 2. Ya, kemudian 2 bagi 1 tetap 2 bagi 1 hasilnya 2, 2 bagi 2 1. Nah, kalau 3 dibagi 1, ada sudah ya. 3 dibagi 2 berarti 3 per 2. Nah, 6 dibagi 1, 6 dibagi 2, 3. Jadi sudah ada di sini semua kemungkinan, ya. Nah, kemudian kita coba kerjakan, kita coba cari akar-akar rasionalnya ya dengan menggunakan metode sintetik atau Horner. Ya. Koefisien X pangkat 4-nya adalah 2, koefisien X pangkat 3 negatif 11, koefisien X pangkat 2 16, koefisien X pangkat 1 negatif 1, kemudian konstantanya adalah negatif 6. Kita coba dengan X kurang 1, berarti X-nya 1. 2 turun, lalu 2 dikali 1, 2, negatif 11 tambah 2, negatif 9 dikali 1, negatif 9, 16 kurang 9 atau 16 tambah negatif 9. 7 kali 1, 7, negatif 1 tambah 7, 6, 6 kali 1, 6. Hasilnya adalah, atau sisanya adalah 0. Nah, kalau sisanya 0 berarti 1 adalah akar rasional dari polinomial ini. Ya. Nah, boleh ini kita lanjut. Ya. Kita teruskan, coba dengan faktor yang lain. Misalnya 2. Ya. Turunkan 2 ke bawah, lalu dikali 2, 4, negatif 9 tambah 4, negatif 5, negatif 5 kali 2, negatif 10, 7 tambah negatif 10, negatif 3, negatif 3 kali 2, negatif 6. Sisanya juga 0. Nah, seandainya sisanya tidak 0, maka kamu cobakan lagi dengan faktor-faktor yang lainnya. Ya. Nah, di sini kita lihat hasil terakhirnya di sini ya. Setelah 2 kali melakukan pembagian dengan metode sintetik atau Horner, X pangkat 4 yaitu derajatnya 4 ya, dibagi dengan derajat 1, maka di sini hasilnya X pangkat 3 ya. Jadi karena koefisiennya 2, 2X pangkat 3 kurang 9X pangkat 2 tambah 7X tambah 6. Nah, kalau masih sampai tahap ini kita akan memfaktorkan sendiri ya. Tentu lebih sulit ya, maka kita lakukan saja pemfaktorannya dengan menggunakan metode sintetik. Kita lanjutkan skemanya. Nah, di sini hasilnya adalah karena di sini sudah berderajat 3 lalu dibagi lagi, maka hasilnya di sini berderajat 2. 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. Nah, ini boleh juga kalau anak-anak Ibu mau lanjutkan dengan skema ya, dengan metode sintetik, silahkan dilanjutkan, dicobakan lagi faktor-faktor yang mungkin ya. Boleh saja berulang, bisa 1, bisa 2 lagi atau yang lainnya dari ke 12 kemungkinan ya. Jadi di sini ada 6 kali 2 karena positif negatif ya. Jadi ada 12 kemungkinan. Nah, di sini Ibu menyajikan dengan cara memfaktorkan dengan bantuan Juteng-Kalping. Langkah 3 memfaktorkan hasil bagi yang diperoleh pada langkah 2 yaitu 2X pangkat 2 kurang 5X kurang 3. A-nya 2, B negatif 5, C negatif 3. Jumlah akarnya negatif 5, hasil kali akar. Maaf, jumlahnya ya, jumlahnya negatif 5. Jumlah tengah, maaf, jumlah tengahnya negatif 5, lalu hasil kali pinggir ya. 2 kali negatif 3 yaitu negatif 6. Kita akan mencari dua bilangan yang kalau dikalikan hasilnya negatif 6, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 5, yaitu 1 dan negatif 6 atau negatif 6 dan 1. 1 ditambah negatif 6 yaitu negatif 5. Maka faktornya adalah, perhatikan di sini ada 1, ada negatif 6 ya. 1 negatif 6. Nah, setiap ingin memfaktorkan bentuk kuadrat,
Jika koefisiennya lebih dari 1, perhatikan, kalau koefisiennya di sini 2, maka di depan kita letakkan 1/2. Ya, 1/2. Kemudian di faktor berikutnya, pada faktor-faktornya, kita tulis 2x, 2x. Ya, 2x, 2x. 2x kali 2x, 4x kuadrat. Lalu dibagi 2, maka akan kembali seperti bentuk sebelumnya. Ya. Jadi kalau di sini 3x pangkat 2, maka di sini 1/3. Lalu di sini 3x, 3x. Kemudian kamu cari angka-angka yang di belakangnya dengan menggunakan bantuan Juteng-Kalping tadi, ya. Nah, kemudian kita lihat dari dua faktor ini mana yang bisa dibagi 2 atau habis dibagi 2. Ya, yaitu 2x kurang 6. 2x tambah 1 tetap 2x kurang 6 dibagi 2. 2x dibagi 2x, negatif 6 dibagi 2, negatif 3. Inilah faktor dari 2x kuadrat kurang 5x kurang 3. Lalu kita tuliskan faktorisasi polinomial keseluruhan. Fx sama dengan 2x pangkat 4 kurang 11x pangkat 3 tambah 16x pangkat 2 kurang x kurang 6. Ya, menjadi x kurang 1 kali x kurang 2. Ini hasil dari skema metode sintetik, ya, pencarian dengan metode sintetik. Lalu 2x kuadrat kurang 5x kurang 6 kita faktorkan sendiri. Hasilnya 2x tambah 1 x kurang 3. Jadi fx sama dengan nih 2x pangkat 4 kurang 11x pangkat 3 tambah 11x pangkat 2 kurang x kurang 6 sama dengan x kurang 1, x kurang 2, ya, x kurang 1 kali x kurang 2 kali 2x tambah 1 kali x kurang 3. Atau kita susun dari yang akar-akarnya negatif, ya. Menjadi, ya, dari yang paling kecil 2x tambah 1, ini akarnya nanti negatif setengah, 1/2, lalu x kurang 1, akarnya 1, x kurang 2, 2, x kurang 3. Jadi inilah jawaban untuk contoh yang B, ya. Demikian tadi pembelajaran untuk pekan ini. Pahami materi dan contoh yang sudah Ibu berikan, kemudian salin ke buku catatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.